Lupa saya. Untuk hari ini presentasi kelas A dan C terkait topik respirasi gitu, Prof. Oh, baik. Dah saya ada janji rapat ya. Gimana cara? Ya, ya. Oh, ya. Siapa yang presentasi pertama? Untuk dari kelas A itu ada 3 kelompok dan dari kelas C ada 3 kelompok, Prof. Jadi total ada 6 kelompok. Jadi apakah keenamnya akan melakukan presentasi, Gi? Ya, yang kelas A satu itu. Siapa yang pertama? Halo? Halo, kelas A-nya? Oke, mungkin boleh ditunggu sebentar gitu. Dari kelompok A1 izin share screen nih, Dok. Jangan bisa. Baik, selamat malam. Saya ucapkan kepada Prof. Soeharto dan juga teman-teman dari kelas A dan kelas C. Di sini kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan terkait eh, kasus yang kami dapat. Bisa di next slide. Berikut adalah kelompok dari A1. Bisa di next slide. Baik, ini adalah kasus dari A1 yang kami dapatkan, yaitu tentang seekor sapi betina remaja dengan berat 250 kg menderita sakit dengan gejala daerah nostril itu terlihat kemerahan, kemudian keluar leleran dari hidung, mukopurulen, konjungtivitis palpebrae, terlihat kongesti, dan leleran dari okulonasal. Dari uraian di atas, tentukan diagnosis dan seterusnya. Bisa di next slide. Baik, saya mulai dari latar belakang yang dimana dari gejala yang kami dapatkan, kami mencurigai bahwa sapi betina tersebut mengalami IBR atau infectious bovine rhinotracheitis, yang dimana IBR itu sendiri adalah penyakit viral utama yang menyerang ternak sapi di seluruh dunia dan disebabkan oleh bovine alpha herpesvirus 1. Yang dimana penyakit ini itu sangat merugikan industri peternakan secara ekonomi karena menimbulkan berbagai manifestasi klinis seperti penurunan nafsu makan, kemudian demam tinggi, dan keluarnya sekret atau keputihan pada hidung dan mata, lesi nekrotik pada seluruh penapasan atas, hingga dapat berkembang menjadi pneumonia. Bisa di next slide. Jadi sinyalemen yang kami dapatkan dari kasus tersebut, yang pertama itu dari sinyalemen hewan, kasusnya itu adalah sapi, kemudian jenis kelaminnya adalah betina, berat badannya 250 kg. Kemudian anamnesanya adalah sapi menderita sakit dengan gejala daerah nostril terlihat kemerahan, keluar
leleran dari hidung mukopurulen, konjungtivitis palpebre terlihat kongesti, dan juga leleran dari okulonasalnya. Bisa di next slide. Selanjutnya adalah etiologi yang dimana kasus IBR itu sendiri disebabkan oleh virus bovine alpha herpes virus 1 yang dimana virus ini itu menyerang saluran pernapasan bagian atas dan menimbulkan gejala seperti kemerahan, leleran hidung, kongesti, dan juga leleran di okulonasalnya yang dimana infeksi virus bovine alpha herpes virus 1 ini itu menyebabkan inflamasi pada mukosa respirasi, kemudian dapat membentuk infeksi laten pada jaringan saraf yang dapat aktif kembali saat itu mengalami stres atau imunosupresi. Dan penularannya itu terjadi melalui kontak langsung dengan sekret hidung dan mata, aerosol, dan juga benda yang terkontaminasi. Bisa di next slide. Selanjutnya adalah patogenesisnya, yang dimana patogenesis dari IBR itu sendiri ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada replikasi primer, pembentukan infeksi laten, dan juga reaktivasi. Yang dimana replikasi primer itu dimulai dari kolonisasi awal, yang dimana bovine alpha virus 1 ini masuk ke tubuh hewan melalui inflasi droplet melalui udara atau kontak langsung. Kemudian akan terjadi kerusakan seluler atau red notch, yang dimana replikasi virus ini itu replikasi virus yang masif itu memicu lisis sel epitel dan inflamasi akut. Dan akan terjadi perubahan eksudat yang dimana peningkatan permeabilitas pembuluh darah itu mengubah leleran hidung serus atau bening menjadi mukopurulen. Dan lesi itu akan menjadi nekrotik, yang dimana jika kerusakan epitel itu terus berlanjut tanpa penanganan akan terbentuk lesi nekrotik di sepanjang saluran pernapasan bagian atas. Yang kemudian akan membentuk, yang dimana akan terjadi pembentukan infeksi laten, yang dimana imigrasi retrograde, yang dimana sebagai alpha herpes virus itu menginvasi ujung saraf sensorik lokal dan juga bergerak secara retrograde atau mundur. Yang dimana akan terjadi fase latensi di dalam ganglion trigeminal, virus itu akan menetap dan membentuk DNA sirkular tanpa replikasi aktif. Dan akan terjadi kondisi klinis yang dimana selama fase laten itu sapi tampak sehat secara klinis, dan virus itu tidak dapat dideteksi atau dieliminasi oleh antibodi humoral. Dan akan terjadi reaktivasi yang dimana faktor pemicunya itu adalah virus laten yang dapat kembali dipicu oleh kondisi imunosupresi dan stres akibat transportasi, perubahan pakan, kepadatan kandang, dan juga cuaca ekstrim juga dapat memengaruhi, yang dimana migrasi anterograde itu akan terjadi, yang dimana virus itu akan teraktivasi bermigrasi secara anterograde menyusuri serabut saraf kembali menuju mukosa perifer saluran nafas dan juga mata. Kemudian akan kembali gejala dan penularan di mana di mukosa target itu virus akan bereplikasi kembali memicu kembalinya gejala klinis seperti inaptit, piregia, dan juga leleran ukulonasal dan diekskresikan keluar tubuh untuk menulari sapi lainnya. Bisa di next slide. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda klinis. Pertama ada hiperemia nostril, yaitu kemerahan mukosa akibat inflamasi akut saluran respirasi atas. Selanjutnya yaitu nasal discharge, yaitu leleran selosa yang mikropurulen, merupakan indikasi peningkatan keparahan dan kemungkinan infeksi sekunder. Selanjutnya yaitu gangguan respirasi ringan, yaitu penurunan fungsi filtrasi dan humidifikasi udara. Selanjutnya yaitu kongesti konjungtiva, yaitu kemerahan pada selaput mata akibat iritasi atau inflamasi. Selanjutnya yaitu epipora atau leleran okulonasal, yaitu keterlibatan sistem okular dan respirasi. Yang terakhir itu kombinasi tanda respirasi okular khas pada penyakit respirasi infeksius kontagiosa pada sapi atau IBR nih.
Bisa di next slide. Baik, pada pemeriksaan fisiknya yaitu suhunya yaitu 39,5 derajat Celcius, respiration rate-nya 40 per menit, terdapat kemerahan dan keluarnya aliran dari hidung, muku purulen, dan konjungtiva palpebrae terlihat kongesti, dan terdapat aliran dari okulonasal. Bisa next slide. Lalu pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada uji PCR. PCR mendeteksi genetik virus dan lebih menunjukkan adanya infeksi aktif atau ekskresi virus, yaitu menggunakan sampel dari nasal swab dan pada sampel usap nasal dari sapi yang terinfeksi aktif pada kasus ini mengingat gejala klinis yang jelas dan aktif. Nilai CT-nya yaitu diperkirakan berada di kisaran rendah hingga menengah, yang mengindikasikan replikasi virus yang intensif. Yang kedua itu uji ELISA. Hasil pemeriksaan penunjang ELISA umumnya menunjukkan adanya antibodi terhadap bovine virus, sehingga menandakan hewan pernah terpapar atau sedang memiliki respon imun. Itu hasil ELISA menunjukkan positif kuat dengan nilai rasio lebih kecil dari 0,3 atau nilai persentase inhibitionnya di bawah 50% pada ELISA blocking, tergantung metode yang digunakan. Selanjutnya terjadi skor konversi yang ditandai dengan kenaikan titer antibodi di bawah 4 kali lipat dibandingkan sampel fase akut atau lebih besar 4 kali lipat dibandingkan sampel fase akut pada parent serum. Bisa di next slide. Selanjutnya yaitu yang ketiga, isolasi virus. Virus diinokulasikan pada sel Marden Derby bovine kidney dan hasil positif ditandai dengan efek sitopatologi dari bovine nervous virus, yaitu terjadinya penggumpalan sel degradasi dan disintegrasi sel 72 jam pasca inokulasi. Yaitu yang keempat yaitu uji FAT itu fluorescent antibody test dilakukan untuk mendeteksi keberadaan antigen virus. Sampel menggunakan swab mukosa sapi. Antigen spesifik dari bovine nervous virus yang terikat dengan pewarnaan fluoresen seperti fluorescent isothiocyanate akan terlihat memancarkan cahaya. Bisa next slide. Selanjutnya yaitu diagnosis definitif. Infectious bovine rhinotracheotis ini atau IBR akibat bovine alpha herpes virus 1. Berdasarkan gejala klinis berupa kemerahan pada nostril atau red nose, leleran hidung, muku purulen, kongesti konjungtiva palpebrae, dan leleran okulonasal. Manifestasi klinis khas IBR meliputi red nose untuk respiratoris dan konjungtiva berupa konjungtivitis disertai lakrimasi serta perkembangan leleran nasal dari serosa menjadi muku purulen akibat inflamasi akut saluran respirasi bagian atas. Diagnosis dikonfirmasi melalui isolasi virus dari sampel nasal swab yang dilanjutkan dengan pemeriksaan polimerase chain reaction atau PCR dan ELISA. Bisa di next slide.
Loh, putus. Halo? Halo? Mohon maaf, Prof. Mohon maaf, Prof. Sebelumnya mungkin ada kendala dari presenter. Mohon ditunggu sebentar, Prof. Tuh. Ya, ya, akhiri aja, akhiri aja. Tutup dulu gini ya. Pelan. Ya, Baik, izin mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, Prof. ya, terganggu, tidak dipersiapkan bagus. Coba lihat apa dasar kok ujung-ujung muncul IBR? Mana yang mengarahkan ke IBR? Ri? Hah? Coba lihat dari awal, coba dari soalnya. Nah, mana yang mengarahkan dia ke IBR? Coba lihat sinyalemennya. Dulu dari sinyalemen. Warna kasusnya apa? Sapi, Prof. Sapi apa? Sinyalemen itu apa aja maksud harusnya? Sapi apa ini? Hah? Halo, grup A mana ini? Sapi apa ini? Aduh, gangguan ya? Sapi betina, Prof. Secara spesifik. Masa sapi betina, sapinya? Kalau sinyalemen apa aja harus masuk, deh? Hah? Jenis hewannya, usia, kemudian Jenis eh, hewan. Terus habis jenis hewan apa? Usia, ras. ada ras. Ini sapi, sapi ini sapi rasnya betina. Ras sapi apa aja ada? Halo? Loh, bagaimana bikin tugas? Halo? Nah, kok sendiri saja Gustinya jawabnya? Ada, nggak jalan jadinya diskusi ini. Sinyalemennya kan sudah diajar itu waktu diagnosa klinis. Sinyalemen itu masa sapi aja. Kan coba lihat soalnya. Coba lihat kembali ke soalnya. Ya, coba baca soalnya. Dari udah di atas tentukan prognosa penyakit. Penggunaan data klinis sesuatu lab penunjang diagnosa data gejala klinis dan tanda klinis hasil pemeriksaan lab penunjang diagnosis dapat ditambahkan. Itu dari pustaka kan sinyalemen dan data-data itu kan bisa ditambahkan. Harusnya ditambahkan sapi apa nih sapi Bali? Ah, Mohon maaf, Prof. Untuk itu mungkin kami belum lengkap untuk penambahan dari sini elemennya, Prof. nah, semuanya juga ada lengkap jadinya dari awal. Terus mana yang mengarahkan? Terus anamnesanya apa?
Kalau anamnesa apa yang harus Anda didapat di sana kan? Tambahkan lagi. Kok ujung-ujung dia jadi IBR? Kalau dia anak akan mendiagnosa IBR kan pasti ada dari sinyalemen lengkap dia di sana. Kemudian anamnesanya kan harus bisa ditambahkan. Nggak lengkap kalau dia mengarah ke IBR, apa anamnesa yang Anda dapatkan? Nah, dari anamnesa itu Anda akan melihat sudah ada nostrilnya merah, nostril terlihat kemerahan, berarti kan harus anamnesa. Kalau anamnesa apa yang harus ditanya? Kan itu dicarikan sih lengkap jadinya. Itulah yang akan menuntun dan mengarah ke diagnosanya. Tak ujung-ujung muncul IBR. Kenapa tidak, apa tadi itu diagnosa bandingnya? Apa yang membedakan dia itu tidak ke diagnosa banding itu? Kan begitu. Nah, kenapa tidak bupain para influenza? Apanya yang tidak ada? Kenapa tidak malignan catarrh paper? Anu, begitu jadinya kan tidak lengkap jadi. Kan sudah disuruh lengkapi data dan tanda klinis. Dari lihat jurnal, oh saya akan mendiagnosa dia ini IBR. Berarti anamnesanya apa, sinyalemennya apa, jangan dilupakan. Padahal sudah dituntut, oh sapi, masa sapi apa ini yang saya periksa, kan begitu. Umurnya berapa, rasnya ras apa, kan begitu. Jantan atau betina, kan? Dia dipelihara sendiri apa berkelompok. Nah, ini mana bisa penularan orangnya tidak ada informasi dia kontak langsung. Orangnya seekor aja. Kan ditambahkan, oh ini sekian, dari populasi itu berapa yang sakit, kan? Aduh, tidak. Kurang tidak mengena ini gini. Udah kelompok A1. Kelompok A2 mana? Sama juga begini. Ya, coba kelompok A2. Paparan IBR-nya lengkap, tapi mengarah ke diagnosa itu Anda harus tambahkan datanya. Oh, saya akan mendiagnosa jadi IBR, saya harus punya data sinyalemen begini, anamnesa begini, pemeriksaan fisik ini, pemeriksaan lab ini, gitu. Baru dia muncul ke, oh saya IBR. Nah, Prof, nanti kami akan lengkapi lagi. Gitu alur berpikir orang kliniknya. Sehingga dikelompokkan ini masalah mayornya. Oh ini kelompok ini ya yang akan menjadi diagnosa definitif dari gejala klinis mayornya itu dan tanda klinisnya. Kemudian yang minornya itu akan menjadi diagnosa banding dia. Ya, kelompok B silakan kelompok B. A2. Izin, Prof, izin dari A2 untuk melakukan share screen deh. Iya. Bronchopneumonia.
Izin masuk. Sebelumnya Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Kami dari kelompok A2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan materi berjudul bron, bronchopneumonia oleh bovine respiratory syncytial virus atau Pneumovirus bovis. Boleh di next slide. Baik, berikut merupakan anggota kelompok kami. Boleh di next slide lagi. Bronchopneumonia akibat bovine respiratory syncytial virus infection merupakan penyakit peradangan pada bronkus dan paru-paru sapi. Penyakit ini menyerang saluran pernafasan bagian bawah, terutama pada pedet dan sapi muda, serta menyebabkan gangguan respirasi seperti batuk, demam, sesak nafas, keluarnya leleran hidung, dan penurunan kondisi tubuh. Virus ini mudah menular melalui kontak langsung maupun aerosol dan menjadi salah satu penyebab utama kompleks penyakit respirasi pada sapi. Boleh next slide. Baik, pada kasus ini hewan yang adalah sapi jantan berumur kurang dari 1 tahun. Sapi dipelihara pada peternakan dengan kondisi kandang yang berdebu, sedikit kotor, serta jarak antar sapi yang sangat dekat. Selain itu, kandang sering mengalami perubahan temperatur lingkungan dan saat pemeriksaan sudah memasuki musim dingin. Saat dibawa untuk pemeriksaan, sapi terlihat stres dan mengalami kesulitan bernafas atau dyspnea. Ditemukan adanya busa pada bibir, kepala dan leher tampak tegang serta diluruskan, dan sapi bernafas melalui mulut atau open mouth breathing. Boleh di next slide. Etiologi dari penyakit ini disebabkan oleh infeksi bovine respiratory syncytial virus atau BRSV, yaitu virus RNA untai tunggal beramplop yang termasuk genus Orthopneumovirus dan famili Pneumoviridae. Virus ini menyerang sel-sel epitel respirasi bersilia dan pneumosit tipe 2 pada alveolus paru. Penularan dapat terjadi melalui inhalasi aerosol atau droplet dari sapi yang terinfeksi, kontak langsung antar ternak, serta lingkungan kandang yang terkontaminasi. Beberapa faktor yang mendukung penyebaran penyakit ini antara lain kepadatan populasi yang tinggi, ventilasi kandang yang buruk, sanitasi kurang baik, lingkungan berdebu, serta perubahan suhu lingkungan. Stop dulu sampai sini. Nah, Ade dapat ada? Kok tidak ada informasi dia berapa populasinya? Bagaimana Anda bisa menyatakan penularan melalui begini? Nah, Ade, kan harus didapat ya nanti informasi awalnya itu. Dari mana? Kok dia bisa aerosol? Dari mana dia dapat sampai itu? Terus coba lihat di awal 661 ada itu. Balik. Nah, ini mana yang menunjukkan dia tuh bisa kena aerosol? Karenanya berdebu, kotor, ya. Tapi berapa populasinya? Jangan setengah-tengah gini nih. Jadi lengkapi lagi disuruh sudah melengkapi. Dari sini dari anamnes, sinyalemen, anamnesa, pemeriksaan fisik, adik begitu kan, dapatkan apa? Kalau lu lakukan pemeriksaan lab, setelah itu hasilnya dari informasi awal itu dulu baru mengarah ke diagnosa dia. Ya, coba lanjut. Anamnesanya, kalau napas kepala dan leher sapi terlihat tegang itu termasuk anamnesa. Enggak deh. Kepala dan leher sapi terlihat tegang dan diluruskan.
Itu anamnesa ya? Loh, kok dilupakan pelajaran diagnosa kliniknya? Terus dipakai itu diagnosa kliniknya. Adik, grup 2, A2. Izin masuk, Prof. Ya, Komang 3. Di sini mungkin kami masukkan ke bagian anamnesa dikarenakan itu mungkin perjalanan riwayat atau bagaimana histori dari sapi yang diperiksa mungkin seperti itu, Prof. Kalau histori, sejarah penyakit ya. Kepala dan leher sampai terlihat tegang itu termasuk anamnesa. Anamnesa itu apa, Dek? Apa, Dri? Izin menjawab, Prof. Dari Ya, mungkin sepemahaman saya sejauh ini, anamnesa itu seperti perjalanan atau riwayat penyakit dari pasien yang diamati. Mungkin aduh, sekian, Prof. riwayat penyakit. Kalau ada riwayat, itu sejarah tuh, Dek. Sejarah penyakit. Beda dengan anamnesa. Aduh, kacau. Anamnesa itu apa? Siapa? Nur Nur Nurhaim, Nur Nurhaim siapa? Nurhaimah. Ini dia, Prof. Ya. Eh, kalau tidak salah mungkin kalau anamnesis Kok itu tidak salah, adalah mungkin kamu sudah dapat pelajaran diagnosa klinik, berarti kamu harus sambil ngulang diagnosa klinik nantinya. Jangan dilupakan itu. Ya, anamnesa itu apa, Nur? eh, gejala tanda klinisnya gitu, dokter. Riwayat yang pernah terjadi pada si sapi tersebut. Riwayat. Nah, kalau kepala dan leher lihat tegang ini termasuk riwayat. Izin Prof, mungkin dia lebih spesifik ke tanda klinisnya gitu, Prof. Tanda klinik bagaimana cara dapatnya, dari mana dapat tahu dia kepala dan leher sapi terlihat tegang? Izin Nah, Prof Nur. dilihat dari perbedaan normalnya, Prof. Jadi kalau Wah. misalnya dia Nah, kalau dari runtutan pemeriksaan diagnosa itu termasuk apa dia? termasuk di tanda klinis, Prof. Masuk tanda klinis. Itu kan tanda klinis. Bagaimana kamu bisa mendapatkan tanda klinis itu? Dilihat dari pemeriksaan fisik, Prof. Oh, pemeriksaan fisik bukan anamnesa jadinya. Baik, gitu, Prof. Nah, kan enggak ada anamnesa siapa tadi si Tri. Man. Anamnesa ini informasi dari yang didapatkan dari pemilik tentang bagaimana riwayat sakit yang dilaporkan. Beda anamnesa dengan sejarah histori penyakit. Kalau sejarah penyakit itu merupakan hasil diagnosa yang sudah dianalisa oleh dokter. Makanya kalau sejarah penyakit itu bisa dipercaya 100%. Karena dia disimpulkan dari sinyalemen, anamnesis, pemeriksaan fisik. Begitu jadilah dia sejarah rekam mediknya si pasien. Nah, anamnesa ini keluhannya ini riwayat dari keluhan ini yang dia ditanyakan. Maka anamnesa kan membuat pertanyaan karena untuk mendapatkan informasi dari pemilik. Buatlah pertanyaan untuk mendapatkan data yang mengarahkan nanti membantu dalam diagnosa. Nah, maka anamnesa itu apa? Pasti nah, sejak kapan sakit. Nah, kalau dari sana Anda akan tahu apakah ini bersifat akut atau kronis kan? Baru dari pagi tidak mungkin dia kronis. Kalau dia akut tidak mungkin lelerannya mau berule. Kan begitu. Itu analisanya deh. Ini data-data gitulah yang Anda tambahkan sehingga rasional jadinya. Ada alasan Anda mendiagnosa, oh saya mendiagnosa karena apa tadi? IBR apa tuh? Ini apa nih? Karena oktavirus ya. Maka ada terus cari, oh saya ini akan dari gejala yang clue-clue yang saya kasih, oh ini mengarah kini saya harus dapat informasi yang lebih detail dari anamnesa, sinyalemen,
Gitu. Nah, kalau ini apa tadi? Grup 2 apa tadi yang misalnya bronkopneumonia karena oktavirus ya. Ada harus mau mengelaborasi pikirannya dari clue itu. Anda kan sudah dikasih keleluasaan untuk menambahkan informasinya. Oh, sinyalemen saya akan meriksa sapi. Sapi apa? Jenis apa yang nanti? Oh, Hereford. Dia berapa populasinya? Kan? Apakah dia karena individu atau dia dalam satu range yang besar? Terus sistem peternakannya bagaimana? Nah, anamnesa dari kalau dia populasi di peternakan, oh ini apakah penyakit menular atau tidak? Kalau menular berarti populasinya banyak dan sudah ada informasi beberapa sapi itu menunjukkan gejala sakit kan? Itu baru dia akan nyambung tadi penularan itu bisa karena lewat droplet karena ada sebelum sudah sakit. Yang awalnya sakit ini kenapa? Apakah karena ada infeksi atau ada sapi yang baru yang dimasukkan? Informasi begitu yang ditambahkan. Itu. Lanjut slide berikutnya kan tidak nyambung jadinya ceritanya. Jadinya apa? Anak semester ini padahal dia sudah semua lulus diagnosa klinik ya. Nah, etiologi ini kesimpulan tadi. Terakhir nanti bahas dengan gejala ini, anamnesa ini, pemeriksaan lab ini baru dapat terus kesimpulan diagnosanya penyakit ini. Kan begitu jadinya. Ini dari mana ada tahu penularan lewat inhalansi? Kalau dia sendiri, nggak ada informasi dia di populasi, kan nggak ada. Nah, jadi tidak bisa nih, nggak nyambung deh. Yang grup 3 bagaimana? Sama juga begini. Kelas B, kelas. Halo, halo. Aduh, Gusti, ini kada siapa nih ya? 146 ini kada siapa ya? Komandri sudah ngakan, Degung tadi udah. Halo, Selamat Izin, malam, Eh, Prof. ya, izin Prof, ya. dari kelompok A2 ini apa dilanjut atau ditutup saja nggih? Tutup dulu, tutup. Kalau sama nih dua ini sudah seperti yang ketiga begini juga. Baik, mungkin dari A2 izin menutup terlebih dahulu. Grup A3-nya mana? Kami izin share screen ya, Prof. Bronkomikoplasma. Bronkopneumonia akibat bronkomikoplasma. Lanjut. Baik, sebelumnya selamat malam kepada Prof. Suharta dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok Interna A2 izin untuk mempresentasikan kasus A3. ketiga kami yang kami simpulkan sebagai bronkopneumonia akibat Mycoplasma bovis. Untuk anggota kelompok berikut, kemudian Ya. pendahuluan mungkin dapat dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Bronkopneumonia merupakan penyakit pernapasan yang sering terjadi pada sapi muda dan menyebabkan kerugian besar pada peternakan. Salah satu penyebab pentingnya adalah Mycoplasma bovis, bakteri yang dapat menyebabkan infeksi kronis pada paru-paru.
Penyakit ini menimbulkan gejala gangguan pernafasan, penurunan kondisi tubuh, serta kerusakan jaringan paru yang sulit disembuhkan karena bakteri mampu bertahan terhadap sistem imun dan beberapa antibiotik. Lanjut. Next slide. Kok etiologi dulu anamnesanya mana? Dan soalnya paling soalnya tuh, kamu kan saya kasih kasus kamu dari soalnya kan di sana kesimpulan itu etiologinya itu jadi kesimpulan dia dan informasi yang mengarahkan adik ke menyimpulkan sebagai etiologi itu mana? Mana yang menunjukkan dia ini mikoplasma kan itu yang harus didapatkan informasinya dulu. Beda ujung-ujung dia ke etiologi. Dari mana datang etiologi? Mohon maaf, Prof, untuk soalnya, mohon maaf kami lupa untuk mencantumkan di PPT. Kami sedang Ba- mencari Baca, baca, soalnya. baca ya baca. Ya, Prof. Sebentar, Prof. Soal kami itu adalah soal nomor 3. Seekor sapi muda menunjukkan gejala klinis pada awalnya, keluar leleran sterus dari mata, konjungtivitis ringan, dan dalam beberapa bulan menunjukkan gejala leleran hidung mukopurulen, gejala batuk dengan atau tanpa dyspnea respirasi. Kemudian pada pemeriksaan postmortem itu ditemukan konsolidasi warna merah muda atau pink pada lobus kardiak dan apikal paru, dan setelah disayat ada edematosa. Dari uraian di atas ditentukan, mohon maaf, tentukan diagnosis penyakitnya, jelaskan patogenesa dan penanganannya, data-data gejala klinis, dan tanda klinis hasil pemeriksaan lab penunjang, diagnosis gaya pustaka yang disitir harus dari jurnal yang dapat dari Science Direct yang sudah ada di Perpustakaan Universitas Udayana. Nah, Berikut soal Prof. ya, kan harus begitu kan datanya apa sehingga kan harus menyampaikan tadi sinyalemennya mas sapi muda. Jadi sapi apa, umur berapa, kan begitu. Anamnesanya apakah dia berkelompok? Anda sudah dapat, oh dari clue itu, oh saya akan nih mengangkat mikroplasma benar. Tapi Anda harus mendapatkan informasi sehingga arah Anda ke mikroplasma itu lengkap. Dan eh, apa namanya selaras deh dari anamnesa. Mikroplasma itu menyerang sapi muda. Adik harus cari di jurnalnya. Oh ini sapi muda. Apakah dia mungkin mikroplasma itu penyakit yang lain kan gitu. Itu harus dicari. Nah, kalau sapi muda, sapi yang lain yang tua bagaimana di kandang itu kan informasi itu. Kan misalkan cari data. Oh, dari clue ini ada yang sudah dapat mikoplasma sakitnya karena ada peradangan yang gitu. Tapi kan data awal, data yang lainnya supaya dia mengerucut ke mikoplasma itu kan harus dicari. Tidak, mikoplasmanya dijelaskan. Adik ini yang akan menjelaskan mikroplasma yang bagaimana. Yang sudah menyebar sangat luas, berarti harus banyak ada yang sakit. Ataukah dia akut, atau yang kronis, atau yang subkronis yang mau dijelaskan. Karena harus lihat informasinya deh. Itu bisa dimengerti dulu supaya alur pemikiran adik supaya nanti adik koas nah itu lebih mudah. Kalau ini nanti kan sulit nanti memahami penyakit dalamnya. Ini baik, Prof. Mungkin apakah kami lanjutkan ke sinyalemen dan anamnesis, kemudian ke Di pemeriksaan penunjangnya, Prof? dari tiga ini sama semua begini, tidak selara. Tolong dirubah dulu begitu juga kelas C ya. Ya, artinya apa? Adik lagi mengingat pelajaran diagnosa klinik itu tidak jangan dilupakan. Anatomi kan sistem berhubungan dengan sistem organ jangan dilupakan begitu.
Karena itu dasar dasar kuat sekali nanti bagi dokter hewan untuk perjalanan berikutnya. Kalau makin sering diingatkan, makanya seri tugas ini buka lagi anatominya. Oh, kalau pneumonia lobar kanan, lobus kanan itu yang mana dimasuk? Kemudian edematosa itu apa artinya secara histopatologi kan lagi mengingat. Lalu anamnesa itu apa itu anamnesa, apa itu sinyalemen, kan? Apa aja kalau sinyalemen, apa aja harus dicatat di sinyalemen. Kalau anamnesa apa sih yang informasi yang harus didapat begitu. Kalau melakukan pemeriksaan fisik, kalau daerah paru yang mana sih harusnya dapat saya yang abnormal, Hah? Tadi kan sudah dikasih, oh dia ada edematosa di lobar paru. Lobar paru yang mana? Berarti daerah itu pasti hasil pemeriksaannya akan beda dapat. Gitu deh. Kalau ini punya sampelnya, sampel apa yang harus diambil? Jangan ingat, apakah swab, apakah darah yang perlu diambil. Nah, kalau PCR apa sampelnya? Kalau ELISA apa yang sampelnya yang diambil kan begitu. Nah, itu sehingga runut pemikirannya dan adik itu akan mudah untuk mengingatnya begitu. Tidak sekedar masuk kiri keluar kanan. Kalau masuk kiri keluar kiri kan berarti ada proses di dalam kan bagus dia. Kalau masuk kiri keluar kanan itu kan loss dia tidak ada nyangkut sedikit pun. Padahal diagnosa klinis sudah, anatomi sudah, histologi sudah dapat, fisiologi sudah kan merangkumkan itu sekarang. Ya, bisa dipahami. Sudah, Prof. Mohon Ya. maaf sebelumnya, akan kami Ya, perbaiki boleh. dulu. Ya, belajar ada gitu supaya runut pemikiran yang runut nanti tidak ke depan nanti saat koas tidak belepotan lagi. Kan harus diingat dan belajar berpikir runut itu untuk melakukan diagnosa penyakit. Berarti sinyalemen, oh saya akan membahas sapi jenis ras apa yang akan mau dibahas. Brahman, Ongol, apa sapi perah, gitu. Apa sapi Bali. Ini sapi ini bagaimana kondisi kandang, apakah kandang populasi atau dia sendiri? Bagaimana manajemennya? Karena tadi penyebaran dari manajemen itu penyebarannya bisa gitu. Adik mau membahas yang mananya, dari segi mananya. Makanya ada diskusi di sini nanti dengan kelompoknya. Kita ngangkat yang ini. Nah itu jadi bahan diskusi. Kalau dia nanti berpopulasi bagaimana seharusnya kan ada diskusi begitu dia. Oh ini menyebar lewat droplet. Orangnya sapi jarak kininya berjauhan 10 kilo kan nggak mungkin ya, kena droplet. Dan dari mana dapat? Dan sapinya terus dikandangkan informasinya kan nggak mungkin. Oh lewat droplet bisa. Oh ini dalam satu range dengan populasi 1.000 gitu. Nah, kan pasti dia desak-desakan kalau droplet kan mungkin masuk akal jadinya. Ya, kandangnya sudah jarak jauh lagi situasi panas, droplet itu kan sudah kering tidak mungkin berjalan. Ya, jatuh ke tanah kering dia di sana tidak mungkin dia jalan. Nah, kalau dia berdekatan, ya karena dekat berkontak dia langsung sana. Itu. Nah, setelah dapat dari anamnesa mengarah ke sana, dari sinyalemen itu baru pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya apa yang tadi itu kan tambahkan lagi kalau dia ada edematosa di paru-paru pasti kalau dia anak auskultasi jelas tidak normal suaranya kan.
Kalau dia kena infeksi ini, infeksi apa? Bakteri apa virus? Bagaimana suhunya, bagaimana lelerannya, kan bisa diarahkan ke sana gitu deh. Sehingga ada terus secara otomatis ingat, kalau dia bakteri pasti lelerannya purulen, mukopurulen bisa jadi. Kalau dia virus pasti harus serus di awalnya. Kalau virus bisa bersifat akut, tidak mungkin kronis. Kalau bakteri pasti kronis karena diawali oleh virus. Atau kompleks dia virus dulu baru bakteri datang. Nah, apakah akut, subakut, atau perakut kan? Itu ya, tolong gini kan, tolong diperbaiki ya. Baik, Siap Prof. memperbaiki Siap, Prof. atau dipaksakan ini? Kalau anda paksakan ini, sama juga saya memaksakan nilainya. Ya, Prof, kami perbaiki terlebih dahulu, Prof. Yang saya harapkan bukan nilainya saja, tetapi alur pemikiran adik-adik itu supaya lebih mudah mengingat dan alur berpikirnya. Apapun nanti kalau sudah jadi dokter pasti tidak akan mungkin ketemu penyakitnya. Yang adik temukan pasti tanda klinis atau gejala klinis berdasarkan keluhan dari si pemilik. Dok, sapi saya keluar ingus. Yang dimaksud ingus apa? Ini kan Anda harus cari. Oh, dilihat di sana diperiksa. Sejak kapan dia keluar ingus kan begitu. Cuk, runut. Oh, ingusnya ini masih encer, serus ini encer. Kalau dia serus, pasti dia kena infeksi, virus, atau alergi. Kalau dia virus, jangan-jangan belum divaksin kan begitu. Ada pemikiran. Nah, kok bisa ada sakit kalau dia dikanangkan banyak kesakit, apakah ada dia mungkin kalau mendapat penularan dari luar kan mungkin ada sapi baru yang masuk, ada sapi yang baru masuk. Dok, saat ini kok tiba-tiba nih, sapi saya begini, padahal sebelumnya tidak ada gitu. Ternyata baru seminggu yang lalu dia memasukkan sapi yang baru ke kelompoknya. Jangan-jangan itu yang bawa penyakit kan begitu. Dari sana kan bisa sarannya nanti, oh jangan kalau mau masukkan harus isolasi dulu, harus diakhirkan vaksin kan begitu. Harus adaptasi, jangan langsung digabung kan. Nah, itu nanti edukasinya yang diberikan ke peternak begitu. Lihat terus dari gejala diagnosa itu apa yang menyebabkan dia sakit itu. Oh, karena virus, kalau kena virus bisa dikasih antibiotik. Kan enggak, dia harus ada vaksinasi. Tapi dalam kondisi sakit bisa divaksin apa enggak kan begitu. Nah, ya, ada ya. Bisa bisa Ya, ditangkap baik, Prof. alur alur pemikirannya. Adik ini saya kasih clue itu adik membuat seolah membuat suatu kasus. Kasus yang runut, oh ada yang tadi ke mikoplasma. Saya mau mengangkat mikoplasma. Ada dari clue soal yang saya berikan itu yang mengarah ke mikoplasma. Oke, ini clue mikroplasma. Kalau ini clue mikroplasma, informasi apa yang harus saya dapat dari sinyalemen, dari anamnesa, dari pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan lab. Mungkin dari pemeriksaan fisik, gejala mungkin ada dengan penyakit yang lain. Nah, setelah nanti adik kumpulkan, kelompokkan itu hasil-hasil pemeriksaan itu, oh yang mayornya ini, itulah diagnosanya. Yang sebagian minornya itulah jadi diagnosa banding dia. Begitu. Bisa dipahami cara alur berpikirnya dulu deh. Itu yang penting. Bukan menghafal dan gini aja. Karena nanti kalau sudah jadi dokter, tidak mungkin ketemu penyakit. Pasti akan sembuh tanda klinis. Kembali saya katakan. Tanda klinis dan gejala klinis. Adik harus memecahkan tanda klinis itu dari mana penyebabnya. Itu. Dengan cara bertanya, anamnesa, melihat sinyalemen, apakah kalau dia kena virus berarti umurnya pasti belum divaksin, umurnya masih muda, kan begitu. Atau riwayatnya sejarah penyakitnya belum pernah divaksinasi. Nah,
atau vaksinasinya tidak lengkap. Hati-hati lagi, vaksinasi lengkap dan tidak lengkap itu yang mana Anda masuk itu harus paham juga. Kalau vaksinasi lengkap artinya vaksinasi yang ditujukan di daerah tersebut yang endemis terhadap penyakit tersebut. Nah, kalau seharusnya dapat dia 4 vaksin, kalau di 4 vaksin, kalau cuma 3 aja dikasih berarti belum lengkap. Padahal empat penyakit itu bersifat endemis di wilayah tersebut. Nah, maka vaksin lengkap suatu daerah berbeda bisa dengan daerah yang lain. Contoh ini untuk rabies. Kalau daerah wabah, wajib dia dapat rabies. Kalau daerah bebas, tidak boleh ada rabies. Jangan bilang nih di daerah bebas vaksin lengkap itu plus rabies. Tidak, berbeda dengan di daerah wabah. Vaksin lengkapnya itu harus tambah rabies. Itu, ya. Kelas C, ada yang perlu diginikan, sudah paham? Izin bertanya, Prof, untuk kelas Ya. C apakah dilanjutkan malam ini atau bagaimana, Gi? Cari waktu lain kelas A dan kelas A juga. Perbaiki dulu. Kelas C kalau masih begini perbaiki juga. Ngerti alurnya tadi. Rubah gininya. Apa namanya? Rubah PowerPoint-nya. Izin bertanya kembali, Prof, untuk Ya. nanti kelas penggantinya, apakah tetap akan digabung seperti ini atau dipisah saja, Gi? Digabung aja supaya dengar kan online juga. Jadinya sekalian ada nanti kelas C-nya minta juga materi ini kan bisa dia. Ya, Baik, Prof. Jadi karena di OASE sendiri itu deadline-nya pada hari Senin, jika semisal untuk kelas penggantinya selain dari hari Senin itu, di hari selanjutnya apakah tidak apa-apa dikumpulkan terlebih dahulu? tidak apa-apa. Nanti saya buka lagi. Baik, terima kasih, Prof. Tolong camkan lagi nih alur berpikir Anda terhadap suatu penyakit Anda yang akan jadi dokter nanti. Begitu alur pikirnya. Ya, karena pijakan Anda nanti saat jadi dokter adalah keluhan si pemilik. Keluhan itu di sanalah Anda melakukan anamnesa, melanjutkan ke pemeriksaan fisik apa yang didapat. Nah, sekarang sudah saya kasih clue-nya. Kalau di sana Anda bisa cari browsing, oh kalau clue lagi ini arah penyakitnya adalah penyakit A, ya tadi mikoplasma. Anda trace ke belakang. Kalau mikoplasma sinyalemennya harus bagaimana? Apakah dia menyerang hewan muda, hewan dewasa, jantan, atau betina, atau dia segala umur? Kalau kejadian mikoplasma, apakah dia bersifat banyak, difus, atau dia individu satu-satu aja? Meskipun dia 100 dalam satu kandang itu 100 ekor. Kalau dia bersifat individual, satu aja sakit, yang lainnya tidak. Atau dia bisa menyebar, tapi penyebarannya itu lewat kontak, berarti dia awalnya ada yang sakit. Nah, dari mana sih awalnya ini bisa dibawa, dapat dia begitu. Itu yang Anda harus cari. Maka saya suruh cari jurnalnya di sana. Kalau bar 15 kan bisa itu semua jadi komplit dia. Oh, harus ada gejala begini untuk mikoplasma, harus ada informasi begini, begitu. Oh, dia tuh harus kandangnya populasi, dia tuh harus tidak boleh kotor karenanya gitu. Itu. Ya, halo. Ya, ya Putri. Putri siapa? Putri apa? Baik, Kelas C. Prof. Ya. Gabriel, kelas C, udah paham? Sudah, Prof. Mungkin dari kelas C nanti akan memperbaiki dari apa yang Prof sampaikan tadi. Ya, itu makanya kamu tenang dah, gampang dah belajarnya ke depannya. Karena itu menjadi bekal dari bagaimana alur berpikir diagnostik seorang dokter hewan gitu. Karena bertanya ke hewannya tidak mungkin, bisa bertanya ke pemilik, pemiliknya belum tentu lengkap kasih informasinya. Kan?
yang merasakan sakit sapinya. Kalau di manusia kan yang orangnya yang sakit ditanyakan sakit kepala, bagaimana rasa perutnya, apakah pahit atau tidak. Kalau hewan kan nggak bisa dia bicara gitu. Mengeksplor yang lebih detail, lebih dalam. Ya dari anamnesanya, kemudian cari informasinya, sesuaikan dengan yang informasi yang diberikan jawaban oleh si pemiliknya. Masuk akal dah dengan kondisi yang disampaikan. Kalau tidak masuk akal, jangan dipakai. Di video cuma diterangin suku itu doang. Suku ini doang. Ya, oke. Tapi kemungkinan Ya. mungkin banyak sapu pesta babi ya. Mungkin tuh. Ya, sudah ya. Sama udah rapat lagi sama Dok Depi. Ya, Baik, Prof. Terima kasih, ya, Prof. ya silakan. Nanti cari ada yang lain kayak info saya. Tunggu Dok Depi. Baik, Prof. Izin untuk live dari Rumgi. Nanti info kapan lagi ya. Kapan Anda siap untuk presentasinya, silakan info ke saya. Baik, baik, Prof. Ya, ya, ya. Terima kasih ya.